Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Silakan ketua kelasnya siapkan terlebih dahulu. Perhatian seluruhnya, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, alangkah lebih baiknya periksa dulu terlebih dahulu di kiri dan kanan kalian apakah ada sampahnya. Untuk yang anak laki-laki, mohon bajunya dimasukkan ke dalam. Rapi ya nak. Kalau ada sampahnya silahkan dibuang. Bersih? Oke, saya absen ya. Azam, Akila, Aufa, Aisyah, Faras, Hardi, Iksan, Kaila, Latifa, Farhan, Hadir Bu. Maulidah, Miftah, Nur Fatwa, Sainur, Yulia, Najwa, Diva, Kanaya, Isna, Anissa, Zulpan. Oke, ada nama yang tidak tersebut? Oke. Baik, untuk menimbulkan rasa nasionalisme kita, alangkah lebih baiknya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Mohon berdiri dulu anak-anak ibu. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, adil adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, adil adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju.
Baik, silakan duduk. Oke, sepertinya karena hari ini siang hari agak lemas kita sedikit kan. Kita ice breaking dulu ya. Boleh agak ditepikan dulu yang di tengah-tengah itu. Sudah? Ice breakingnya yaitu sikut, sakit, sikat. Ketika ibu bilang sikut, maka kalian pegang sikut. Ketika ibu bilang sakit, maka kalian pegang perut. Ketika ibu bilang sikat, maka ambil barang yang ada di tengah kalian. Jadi ini melatih untuk konsentrasi dan kecepatan kalian. Kan ibu letakkan barangnya. Dirapatkan ini nak. Oke. Bisa dimulai? Bisa. Enakan berdiri atau duduk? Berdiri. Oke, berdiri, silakan berdiri. Di tengah, di tengah. Oke, bisa dimulai? Bisa. Oke, kita mulai ya. Sakit, sakit, sikut, sakit, sikut, sikat. Gimana? Dapat? Sakit yang ada kan? Bukannya sikat, rupanya sakit yang dapat. Tapi sudah lumayan bahagia ya. Sudah bisa kita menyambut materi kita hari ini? Sudah bisa kita menyambut materi kita hari ini? Oke. Sebelumnya beri aplaus dulu untuk kita semuanya. Oke. Sebelum masuk ke materi, saya ingin bertanya tentang pertanyaan bagaimana interaksi kalian kepada atau terhadap komputer. Ada yang bisa? Ya, silakan. Contohnya itu kayak kita pakai keyboard untuk mengetik dan kita menggunakan mouse untuk mengarahkan kursor ke yang kita inginkan. Oke, berarti interaksi kita dengan komputer itu menggunakan keyboard mengetik dan mouse mengarahkan Kursor. Terima kasih, beri aplaus dulu untuk Maulida. Oke. Tadi teman kita sudah menyampaikan interaksi komputer dan manusia, ya kan? Itu awalan pertanyaan kita. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, memahami komponen input, output, dan proses dalam media penyimpanan. Yang kedua, yaitu menjelaskan fungsi-fungsi komponen pada perangkat keras. Dan yang ketiga, melakukan diskusi dan mampu menyimpulkan peran perangkat keras pada sebuah komputer. Ini merupakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, saya minta tolong pada Latifah dibaca terlebih dahulu. Secara umum, komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, data, maupun video. Secara sederhana, sebuah komputer menerima data, teks, suara, klik, sentuhan, atau lainnya dari perintah masukan.
Kemudian, Central Processing Unit atau CPU memproses masukan-masukan tersebut dan menghasilkan output berupa tampilan informasi, sinyal, reaksi, dan lain-lain yang direpresentasikan melalui peranti keluaran. Oke, terima kasih untuk Kak Diva. Beli aplaus dulu untuk Kak Diva. Seperti pertanyaan di awal tadi, apa sih hubungan manusia dengan komputer? Tadi saya sampaikan kan, teman kita Maulida menyampaikan salah satu contohnya, Bu, ketika kita ingin menggunakan keyboard, apa yang kita ketik nanti di monitor tampil sebuah kata-kata atau mengarahkan mouse ke sesuatu yang ingin kita klik atau kita cari. Nah, di sini komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengelola data, memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik berupa gambar, teks, suara, data, maupun video. Jadi kalau misalnya nggak ada manusia, apakah bisa dikeluarkan berupa gambar? Apakah bisa dikeluarkan berupa suara? Tidak bisa. Oke, pernahkah kalian melihat atau mengetahui bentuk fisik dari otak komputer atau CPU? Pernah. Lalu bagaimana cara mereka bekerja? Bagaimana cara otak manusia bekerja? Bagaimana cara CPU bekerja untuk menyimpan suatu informasi? Baik, di sini ada video. Silakan perhatikan terlebih dahulu, nanti bisa kalian jawab. Pernah nggak sih kalian berpikir bagaimana sih komputer yang kita pakai bisa menjalankan begitu banyak hal dan cepat, mulai dari koordinasi, browsing, sampai mengisi barang? Jawabannya ada di komponen kecil ini, yaitu prosesor. Kali ini kita akan kupas tuntas gimana sih cara kerja prosesor dalam sebuah komputer. Jadi simak sampai habis ya. Prosesor atau sering disebut CPU, Central Processing Unit, adalah otak dari komputer. Semua perintah yang kita berikan diproses di sini. Ukurannya mungkin kecil, tapi di dalamnya terdapat miliaran transistor yang bekerja seperti saklar listrik super kecil. Transistor inilah yang memungkinkan komputer menjalankan perintah dengan cepat. Semakin banyak transistor, semakin besar daya komputasi prosesor tersebut. Nah, selanjutnya, gimana sih cara prosesor dalam bekerja? Pertama-tama, prosesor mengambil instruksi dari RAM. Instruksi ini adalah kode biner yang ditulis dalam bahasa mesin. Setelah diambil, instruksi ini diterjemahkan oleh prosesor. Bagian belakang decoder di dalam prosesor bertugas mengubah instruksi biner menjadi sinyal yang dimengerti oleh bagian lain. Instruksi yang sudah diterjemahkan dikirim ke bagian ALU atau Arithmetic Logic Unit untuk dihitung atau diproses. Misalnya, saat kalian mengetik, prosesor menghitung posisi word dari proses panggilannya di layar. Akhirnya dikirim kembali ke RAM atau perangkat output seperti monitor. Proses ini terus berulang miliaran kali per detik. Itulah mengapa komputer bisa terlihat bekerja instan, tapi di semua prosesor sama. Ada beberapa faktor yang membutuhkan performanya. Pertama, ada clock speed. Semakin tinggi gigahertznya, semakin cepat proses instruksinya. Yang kedua, terdapat core. Core lebih banyak, berarti prosesor bisa multitasking lebih baik. Selanjutnya, terdapat chase. Chase adalah memori kecil dari prosesor untuk mempercepat akses data. Dan yang terakhir, terdapat arsitektur. Teknologi fabrikasi yang menjadi kecil, misalnya 7nm versus 14nm, biasanya lebih hemat energi dan kencang. Kalian tahu nggak sih prosesor itu cuma ada di komputer aja? Smartphone kalian juga punya prosesor yang berbasis sistem on chip, server yang menjalankan aplikasi seperti YouTube, dan juga menggunakan prosesor kelas atas untuk memproses jutaan request dari pengguna. Jadi sekarang kalian tahu betapa penting dan kompleksnya prosesor di dalam komputer. Komponen kecil ini adalah alasan kenapa teknologi kita bisa maju besar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kalian mau pilih penjelasan teknologi lainnya. Sampai jumpa di berikutnya.
Baik. Oke, sudah dapat pertanyaan? Bagaimana cara CPU dapat menyimpan informasi dibandingkan otak manusia? Baik, Farhan. Untuk otak manusia itu menyimpan informasi menggunakan daya ingat, sedangkan CPU itu menyimpan informasi menggunakan atau dibantu oleh peralatan lainnya. Oke, kalau manusia mengingatnya dengan daya ingat. Sedangkan CPU menggunakan atau dibantu oleh piranti lainnya. Oke, beraplaus dulu pada Farhan. Oke, sistem komputer itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada perangkat keras atau yang biasa kita sebut dengan hardware. Yang kedua ada perangkat lunak atau yang biasa kita sebut dengan software. Yang ketiga ada pengguna, yaitu kita, manusianya yang menjalankan, biasa disebut dengan brandware. Kalau perangkat keras ini berupa barang yang bisa dipindahkan ke kiri ke kanan, bisa dipegang, dilihat, diraba. Kalau perangkat keras. Kalau perangkat lunak, dia hanya sebuah aplikasi yang membantu perangkat keras. Salah satu software aplikasi apa saja, ada yang tahu? Ada Windows, ada Chrome, ada Office. Oke, baik. Pertanyaan tadi saya di awal, bagaimana interaksi kita tadi? Salah satunya yaitu contohnya tadi keyboard kan? Mereka bertiga ini tidak bisa dipisahkan, saling berkaitan. Adapun perangkat keras, tidak ada perangkat lunak atau softwarenya, tidak bisa berfungsi. Salah satunya contohnya ini. Ada perangkat kerasnya, tapi tidak ada perangkat lunak di dalamnya. Apakah berfungsi? Tidak. Sama halnya seperti itu juga. Ada software tapi tidak ada barang yang mau diletak. Kemana dia mau diletakkan atau mau diinstal? Tidak berfungsi. Ada kedua-duanya tapi tidak ada yang menjalankan. Apakah berfungsi? Tidak. Berarti perangkat keras, perangkat lunak, dan brandware atau pengguna saling berkaitan. Baik, ini adalah video komponen tentang perangkat keras. Tolong diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Dewi akan memperkenalkan kalian tentang perangkat keras dan perangkat lunak pada komputer kalian. Kata komputer sendiri berasal dari bahasa Latin yang computare, yang artinya menghitung. Jadi, definisi dari komputer adalah sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama untuk dapat menerima data atau input, mengolah data atau proses, dan memberikan informasi berupa output yang terorganisasi di bawah kontrol program dan tersimpan dalam memori. Nah, keunggulan komputer sendiri yang pertama adalah mampu mengakses dengan cepat dan tepat. Jadi mampu menghasilkan informasi dari data yang sudah hafal. Selain itu, komputer juga mampu memproses data yang sangat besar menjadi sebuah informasi. Komputer juga mampu menyimpan data yang sangat banyak dan mampu melakukan importing dan exporting data yang sudah dirancang khusus.
menjelaskan dari perangkat keras terlebih dahulu. Perangkat keras atau yang biasa disebut dengan hardware merupakan komponen utama dari sebuah sistem komputer. Disebut hardware karena ini merupakan komponen yang dapat dilihat dan kita sentuh atau kita pindahkan. Jadi hardware itu definisinya adalah perangkat yang secara fisik dapat kita pegang, kita sentuh, atau mungkin kita bisa pindahkan. Nah, di dalam hardware ini sendiri terdapat susunan yang mewakili alur, input, proses, dan output. Nah, yang pertama adalah input device atau piranti masukan. Input device ini berfungsi sebagai pintu masuk dari data yang akan diolah oleh piranti pemroses. Contoh dari piranti masukan atau input device ini adalah keyboard, mouse, scanner, joystick, kamera digital, webcam, voice recorder, dan lain sebagainya. Pada ilustrasi di gambar ini, kan bisa melihat di situ ada pengguna menggunakan mousepad sebagai input device untuk menggunakan komputer. Jadi, mousepad ini adalah salah satu piranti masukan yang digunakan untuk mengirimkan gambar pada komputer. Kalian bisa searching ya, mousepad ini bisa berupa stylus-pen atau dokumen yang bisa digunakan untuk membuat gambar digital. Kedua adalah processing device. Processing device atau piranti pemrosesan ini berfungsi mengendalikan seluruh aktivitas dari seluruh sistem yang ada pada komputer. Nah, processing device ini merupakan otak dari komputer loh. Biasanya kalau menyebutnya sebagai Central Processing Unit atau CPU. Kemudian yang berikutnya adalah storage device. Storage device merupakan piranti penyimpanan yang diperlukan dalam suatu sistem untuk menyimpan data atau informasi yang masuk melalui input device tadi. Nah, selain terdapat penyimpanan utama, juga terdapat penyimpanan pendukung yang digunakan untuk menyimpan data sebelum kita melakukan proses di komputer. Contohnya seperti flash disk, hard disk, dan DVD. Itu kalian bisa lihat ya. Kalian sudah pernah melihat yang namanya flash disk atau hard disk? Kemudian yang berikutnya adalah output device. Setelah melakukan proses input, kemudian kita diproses, kemudian disimpan ke storage, yang keluar adalah output. Output device ini atau piranti keluar ini merupakan alat yang berfungsi menyampaikan informasi hasil dari proses komputer kepada manusia atau diteruskan ke proses komputer lainnya. Contoh dari output device ini seperti layar monitor, kemudian ada printer, ada speaker, ya. Di situ terdapat contoh seorang anak sudah main game di depan komputer yang sudah dikoneksikan langsung ya, sehingga suaranya bisa muncul melalui speaker. Speaker ini yang disebut sebagai output device. Kalau membahas hardware, kali ini kita akan membahas software. Mungkin kalian sudah biasa dengar ya, yang namanya software itu seperti apa. Jadi software ini merupakan rangkaian instruksi untuk menunjukkan kinerja dari hardware. Nah, software ini merupakan sistem ya, jadi tidak bisa kita memegang, kita menunjuk secara fisik itu tidak bisa. Nah, sistem ini dibagi menjadi dua, jadi ada software sistem operasi dan ada software aplikasi. Untuk yang pertama, kita lihat dulu sistem operasi. Biasanya kita menyebutnya OS atau operating system. Sistem operasi ini memiliki fungsi sebagai manajemen sumber daya pada sebuah komputer. Kemudian juga mengolah manajemen data, kemudian sebagai sarana komunikasi antara pengguna komputer dan komputer itu sendiri. Ada beberapa sistem operasi yang dikenal ya, seperti Windows, yang familiar ya, Windows, kemudian ada Linux, ada Mac OS, dan ada Linux. Kemudian software yang kedua adalah software aplikasi. Nah, kalau ini mungkin lebih familiar karena
Istilah aplikasi ini biasanya digunakan untuk software yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna secara cepat. Beberapa contoh software aplikasi yang ada di komputer ini seperti Microsoft Office. Microsoft Office sendiri juga terdiri dari ada Microsoft Word, ada Microsoft Excel, ada PowerPoint. Kemudian ada juga aplikasi Adobe ya, ada Adobe Photoshop, ada Adobe Reader. Kemudian aplikasi-aplikasi lain seperti Search Engine, ya seperti Opera, ada Google Chrome, Mozilla, dan lain sebagainya. Nah, ternyata selain ada hardware, software, kalian juga harus mengenal istilah dari brandware. Brandware ini merupakan istilah untuk pengguna atau orang yang menggunakan komputer itu sendiri. Jadi kita, ya, manusia ini merupakan brandware. Jadi pengguna komputer ini akan memasukkan perintah-perintah melalui input device sehingga komputer akan mengolah sesuai dengan instruksi dari kita. Itu sebabnya kita disebut sebagai brandware. Nah, sampai di sini kalian tahu kan? Jadi ketiga unsur di atas itu saling berhubungan dan membentuk kesatuan. Hardware tidak akan berfungsi apabila tidak ada software. Demikian juga sebaliknya. Keduanya juga tidak akan bermanfaat apabila tidak ada pengguna atau yang biasa disebut dengan brandware. Sudah kan untuk mengenal perangkat lunak dan perangkat keras? Sampai bertemu di pertemuan yang berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Tadi sudah dilihat komponen pada perangkat atau sistem komputer. Ada apa saja tadi? Ada software, hardware, Tadi software ada terbagi lagi kan? Ada apa aja? Oke, walaupun agak terkantuk, beli apis dulu kayak Zulpan. Agak ngantuk gimana gitu kalau siangnya Zulpan ya. Oke, lanjut. Maaf. Oke, kemarin saya sudah memberikan kelompoknya sama kalian. Posisi duduk sudah sesuai dengan kelompok? Oke, kita akan mengerjakan studi kasus atau LKPD. Di sini ada studi kasus tentang Ardi, seorang siswa yang tertarik pada dunia teknologi. Dia ingin merakit perangkat keras. Pada suatu saat komputernya mengalami masalah. Langkah apa yang harus dilakukan oleh Ardi? Studi kasus yang pertama. Untuk LKPD-nya, kalian bisa lihat di depan ini ada perangkat keras, ada sistem komputer, ada perangkat keras utamanya, maaf. Sistem komputer berarti tidak termasuk software ya, tidak ada di dalam ini software, hanya perangkat keras. Berarti perangkat keras ada input, output, dan penyimpanan. Kalian tulis nanti namanya apa di sini, nama komputernya apa, terus karakteristiknya sebagai apa, misalnya dia Samsung merek apa, habis itu fungsinya untuk apa. Biasanya kalau komputer ini berfungsi untuk apa. Selanjutnya, yang kedua, komputer ini merupakan input kah, output kah, atau penyimpanan? Ya, sampai di sini paham? Oke, saya akan bagikan LKPD-nya. Jangan lupa dibuat namanya. Silakan dilihat barangnya, ada speaker, ada keyboard, ada CPU, ada komputer. Silakan dilihat kelompok Alfa, kelompok Kaila. Silakan dilihat barang-barangnya, perangkat kerasnya ada apa saja di sini. Silakan Zulpan dilihat, diraba, dipindahkan
Karena ini perangkat keras kan Zulpan? Bagus. Bagus sekali. Ini dia, Bu. Iksan, silakan dilihat perangkat kerasnya. Udah dilihat. Silakan. Nanti perangkat kerasnya tuh di sini buat apa? Karakteristiknya bagaimana? Iya, mereknya, komponennya itu misalnya Samsung tipe berapa. Terus habis itu fungsinya apa kira-kira fungsi keyboard? Entah untuk gosok ya, untuk apa kira-kira apalah fungsi keyboard di sini kira-kira? Oke. Studi kasusnya bisa dibuat juga sesuai pemikiran kalian masing-masing. Kalau memang banyak bisa ditambah di sininya lagi. Kan itu banyak perangkatnya, bisa ditambah. Ya sama kak ini. Boleh ditambah kotaknya di bawahin boleh. Oh, yang komponen iya nggak apa-apa ditambah aja. Ya lah kalau di atasnya nama komponennya ada 4, untuk prosesnya juga harus ada 4 ya. Nggak mungkin ada keyboard tapi nggak tahu untuk apa ini keluar atau enggak gitu kan? Mana apa? Ini apa? Ini HDMI. Itu ya, cok sambung ini HDMI. Hah? Harddisk. Iya. Hah? Nggak apa-apa. Cari di sini.
Kenapa? Ibu ini lebih dari 3. Iya, di bawah, lebih dari 3 di bawah nih buat. Apa? Nggak apa-apa. Tetap di bawah. Harus sama. Mau lebih dari 4. Apa? Berarti komponennya harus ada lebih dari 4. Karena dia kan di atas ini penyesuaiannya. Boleh. Siapa ini Isna? Fatwa. Sehat kamu nak? Yang kayak jepit-jepit itu apa? Jepit-jepit mana ini? Kan yang kecil, yang tipis ya. Ini tempat hard disk nih, nah tempat disket. Kalau dulu dia di sini nih, penyimpanan juga dia di sini nih, nih. Sini fungsinya nih. Nih. Ini dia nak, nih tutup Oh, ini. itu lepas dia. Lepas untuk kaset. Enak. Sini dia. Ini dalam ini. Casingnya ini nak. Ini yang itu tuh. Nah, apa? AU. Ini penyimpanannya nih. Dia. Coba kita bongkar lagi. Di situ masuk input apa storage? Dia bisa menghasilkan, dia bisa penyimpanan. Flash disk itu penyimpanan sama dengan yang ada dalam ini. Kalau dulu kan yang kecil ini, nak. Jadinya input. Storage. Storage kan penyimpanan. Kan aku bilang Storage. tidur ya dari ibu. Mira mantan. Sama dengan
Hmm? Boleh. Boleh nggak nanti terakhir itu terakhir presentasi kalian pakai kata-kata? Boleh. Boleh. Boleh, sangat-sangat boleh. Lebih bagus. Kayak gini Bu. Ya nanti kan dipresentasikan nanti. Mana Zulpan? Kelompoknya aman? Aman. Masya Allah. Sini masih aman? Ya, oke, siap. Sudah siap semuanya? Belum, kita tunggu 5 menit lagi ya. Aman ya. Oke, baik. Kelompok pertama, Kayla. Silakan dipresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama,
Yang sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, saya Kak Jani. Saya Yulia Apriani. Saya Kurniawan. Saya Anissa Agustira. Saya Aisyah Ramawati. Baik, yang pertama itu ada mengidentifikasikan komponen-komponen penyusun komputer yang akan dibacakan Latifah dan Isan. Mengidentifikasikan komponen-komponen penyusun komputer, yang pertama ada keyboard. Karakteristik komponen yaitu merek Fortran input, fungsinya memasukkan teks ke komputer. Yang kedua ada speaker, mereknya Polytron, fungsinya mengeluarkan suara. Dan yang ketiga ada flash disk merek SanDisk, fungsinya menyimpan data. 4. Mouse, karakteristik komponen mouse merek Logitech dan fungsinya mengontrol kursor. Dan yang kedua, klasifikasikan perangkat keras yang kami amati. Yang pertama, keyboard itu termasuk ke input dan speaker itu termasuk output. Flash disk termasuk storage dan mouse termasuk input. Baik, itu ada, dan terakhir itu ada studi kasus yang akan dibacakan oleh Aisyah. Studi kasusnya yaitu, Ardi adalah seorang siswa SMA yang tertarik dengan dunia teknologi, khususnya perangkat keras komputer. Suatu hari, komputer miliknya mengalami masalah dan tidak dapat menyala. Ardi memutuskan untuk memperbaikinya sendiri dengan membongkar komputer tersebut. Bagaimana langkah-langkah yang Ardi lakukan dalam membongkar komputer dan memperbaikinya? Yang pertama itu yaitu mengamati apa yang menjadi dan kenapa terjadi kerusakan pada komputer tersebut. Yang kedua yaitu mematikan komputer. Dan yang terakhir yaitu membongkar komputer. Saat ketemu permasalahannya, barulah memperbaikinya. Apakah presentasi kami dapat diterima? Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dibicarakan baik-baik, bukan pergi mencari yang lebih baik. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 1 nih. Baik, selanjutnya kelompok Farhan. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, di mana yang beranggotakan saya sendiri, M. Farhan Farezi. Saya Syanur Laila Sari. Saya Nur Fatwa Fadila. Saya Najwa Safitri. Dan saya Maulida Insani Azkia. Di sini kami diminta untuk mengidentifikasi komponen-komponen penyusun komputer dan mengklasifikasikan perangkat keras yang diamati. Untuk mengidentifikasi komponen-komponen penyusun komputer akan dijelaskan oleh Syainur Laila Sari dan Dila. Yang pertama, nama komponennya keyboard. Karakteristik komponennya, susunan tombol, fungsi tombol, dan jenis-jenis keyboard. Fungsinya, memasukkan data, mengetik teks, mengontrol perangkat lunak, dan lain-lain. Yang kedua ada mouse. Fungsinya, mengarahkan kursor atau panah pada sistem operasi Windows dan sejenisnya.
Karakteristiknya memiliki satu atau lebih tombol untuk memungkinkan operasi. Yang ketiga itu CPU. Fungsinya menjalankan interaksi, melakukan perhitungan, dan mengontrol operasi seluruh sistem. Karakteristiknya unit aritmatika dan logika, unit kontrol atau CU, dan register. Yang keempat itu ada flash disk. Fungsinya menyimpan percadangan data serta transfer file antar perangkat. Karakteristiknya itu ukuran fisik kecil dan ringan, kecepatan transfer, data yang bervariasi, serta kapasitas penyimpanan atas perangkat. Komponen tersebut termasuk keyboard termasuk input, mouse termasuk input, CPU termasuk proses, hard disk termasuk storage, dan speaker termasuk output. Nah, untuk studi kasusnya, Adi adalah seorang siswa SMA yang tertarik dengan dunia teknologi, khususnya perangkat keras komputer. Suatu hari komputer miliknya mengalami masalah dan tidak dapat menyala. Adi memutuskan untuk memperbaikinya sendiri dengan membongkar komputer tersebut. Bagaimana langkah-langkah yang Adi lakukan dalam membongkar komputer dan memperbaikinya? Nah, yang akan dia lakukan Adi yang pertama itu adalah menganalisis barangnya atau mencari mana yang bermasalah. Yang kedua, jika yang bermasalah komputer, maka mematikan komputer terlebih dahulu. Dan yang ketiga, memeriksa apa yang rusak, dibongkar dulu lalu memeriksa apa yang rusak. Yang keempat, lalu diperbaiki. Baik, mungkin itu saja hasil diskusi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus dulu untuk teman kita Farhan dan teman-temannya kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 yaitu Aufa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang kami akan menampilkan hasil diskusi kami yang beranggotakan saya Akila Wimalasari, saya Farah Salsabila, Saya Abdul Azam. Saya Hardi Yusfa. saya Ufa Efria Zahra. Yang pertama itu ada mengidentifikasikan komponen-komponen penyusun komputer yang akan dibacakan oleh Faras dan Azam. Kemudian ada klasifikasikan perangkat keras yang akan dibacakan oleh Hardi. Kemudian penjelasan tentang studi kasus yang akan dibacakan oleh Haufa. Mengidentifikasi komponen-komponen komputer. Yang pertama, mouse. Karakteristik komputer meliputi tombol sensor, fungsinya mengontrol kursor. Yang kedua, keyboard. Karakteristik komponennya jenis tombol dan tata letak, fungsinya untuk mengetik. Yang ketiga, speaker. Karakteristik komponennya mengeluarkan suara, fungsinya supaya suara lebih terdengar. Yang keempat, hard disk. Karakteristik komponennya media penyimpanan, fungsinya untuk menyimpan data. Klasifikasi perangkat keras yang kami amati. Mouse, input, keyboard, masuk input, speaker, output, hard disk, storage. Kemudian adapun studi kasusnya yaitu Ardi adalah siswa SMA yang tertarik dengan dunia teknologi, khususnya perangkat keras komputer. Suatu hari komputer miliknya mengalami masalah dan tidak dapat menyala. Ardi memutuskan untuk memperbaikinya sendiri dengan membongkar komputer tersebut. Bagaimana langkah-langkah yang Ardi lakukan dalam membongkar komputer dan memperbaikinya? Langkah yang pertama yang harus dilakukan Ardi adalah menganalisis masalah, kemudian mematikan komputer dan mencabut semua kabel-kabel komputer, kemudian membuka casing komputernya,
melepas komponennya satu persatu, dan kemudian mencatat posisi kabel dan baut agar mudah untuk dipasang lagi. Kemudian memperbaiki sesuai dengan masalah komputernya. Setelah selesai, pasangkan kembali semua komponen kabel dan kemudian tutup casingnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terakhir yaitu kelompok 4, Zulpan dan kawan-kawannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Misorjana. Saya Zulpan Zurianto. Saya Isna Mardia. Saya Kanaya Harmini Diwaldi. Saya Diva Anggriani. Di sini kami akan menjelaskan kepada teman-teman hasil diskusi kami. Yang pertama tentang mengidentifikasikan komponen-komponen penyusun komputer dan klasifikasi perangkat keras. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Zulfan, materi yang kedua akan dijelaskan oleh Isna, dan yang terakhir tentang studi kasus yang akan dijawab oleh Diva. Mengidentifikasi komponen-komponen penyusun komputer. Yang pertama ada CPU, karakteristik komponennya, komputer, cache expert, fungsinya mengolah data. Yang kedua ada keyboard, karakteristik komponennya, cache, fungsinya untuk menginput. Nama komponen yang ketiga, mouse, karakteristik komponennya, logitech, fungsinya mengklik aplikasi. Nama komponen yang keempat, hard disk, karakteristik komponen, ZRAM, fungsinya sebagai media penyimpanan. Selanjutnya adalah klasifikasi perangkat keras. CPU termasuk proses, keyboard termasuk input. Yang ketiga ada mouse, mouse termasuk input, hard disk termasuk storage. Studi kasus Ardi adalah seorang siswa SMA yang tertarik dengan dunia teknologi, khususnya perangkat keras komputer. Suatu hari, komputer miliknya mengalami masalah dan tidak dapat menyala. Ardi memutuskan untuk memperbaikinya sendiri dengan membongkar komputer tersebut. Bagaimana langkah-langkah yang Ardi lakukan dalam membongkar komputer dan memperbaikinya? Yaitu menganalisis barang, mematikan komputer, memeriksa apa yang rusak, dan membongkarnya, lalu memperbaikinya. Baiklah, sekian yang dapat kami jelaskan kepada teman-teman sekalian. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, apakah teman-teman ada pertanyaan? Oke, langsung saja kami tutup dengan nun wal qalami wa ma yasrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus dulu. Tadi di lembar kata-kata kalian ada salah satu studi kasus. Kira-kira studi kasusnya ada di depan. Ardi adalah seorang siswa yang tertarik dengan dunia teknologi, khususnya perangkat keras komputer. Suatu hari, komputer miliknya mengalami masalah dan tidak dapat menyala. Ardi memutuskan untuk memperbaikinya dengan membongkar komputer tersebut. Bagaimana langkah-langkah yang Ardi lakukan dalam membongkar komputer? Nah, tadi 4 kelompok sudah memaparkan, mempresentasikan
masalah atau hasil studi kasus tersebut. Studi kasus pertama ada yang bilang menganalisis. Studi kasus kelompok kedua ada yang bilang langsung bongkar. Studi kasus ketiga dilihat dulu, ya kan? Kelompok ketiga. Kira-kira langkah awal untuk studi kasus ini bagaimana, Zulpan? Pertama menganalisis. Kita analisis dulu permasalahannya. Yang kedua bagaimana, Kaila? Mengamati, menganalisis. Yang ketiga apa lagi, Azkia? Mematikan komputernya, Bu. Mematikan komputernya. Berarti kalau sudah dapat sumbernya dari arus, harus kita cek, kita lihat, kita matikan lagi arus listrik. Kalau misalnya permasalahannya pada komputer, mungkin kita bisa memperbaikinya. Tetapi kalau permasalahannya pada PLN atau arus listrik, kita tidak bisa memperbaikinya. Selanjutnya apa lagi? Membongkarnya. Jangan bisa dibongkar tapi tidak bisa dipasang. Bisa bongkar aja. Perhatikan juga apa yang harus dibongkar. Apakah ini patut dibongkar atau tidak. Maka ketemulah solusinya dan sehatlah komputer Ardi. Oke, baik. Setelah kita melakukan kita sudah menjalani studi kasus, maka kita buat pengayaan dulu ya. Ini berkelompok. Saya akan menampilkan soal teka-teki di dalam ini. Saya akan bacakan soalnya. Jadi kelompok, tolong Zulpan arahkan ke sini infokusnya, Nak. Infokusnya. Ya, kira-kira kelihatan? Ya. Oke. Saya akan bacakan soalnya. Mohon didengarkan. Jika kelompok yang bisa menjawab boleh ambil spidolnya, jawab di depan. Bisa diluruskan, Kak, Nak. Agak ke sini dikit, Nak, coba. Terlihat yang di belakang? Oke. Siap semuanya? Siap. Oke. Soal yang pertama dari 3 mendatar. Perhatikan ada berapa kotak? Ada 3 mendatar. Lihat nomornya? Iya. Lihat kan? Yang mana 3 mendatar? Iya. Data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan tujuan serta fungsi tertentu. Silakan. Ya, itu nomor 3. Data yang diprogram, disimpan. Boleh kelompok lain diskusi, diformat secara digital dengan tujuan serta fungsi tertentu. Data yang diprogram disimpan ya 3 mendatar. Ini udah angka 3. Iya, angka 3. Iya, itu 3.
Software. Dia kan diprogram, disimpan, tidak dipindah-pindahkan. Oke? Oh, kira-kira ada yang enggak, Bu? Menurut saya nih kira-kira ada? 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 Kalau salah satu tidak ketemu nanti jawabannya. Boleh? Kalau tidak ketemu, kalau tidak sesuai, tidak ketemu nanti jawabannya. Software dan aplikasi sama. Data yang diprogram, disimpan, diformat secara digital dengan tujuan tertentu. Ayo. Silakan. Data yang diprogram. Silakan. Data yang diprogram, disimpan. Sini silakan. Oke, kalau tidak bisa ini kita coba lagi yang lain. Mana tahu ketemu jawabannya. Oke. Memori yang berfungsi menyimpan data yang bersifat permanen. Oh ya maaf. Nomor 2 menurun. Boleh ambil silakan spidolnya, Nak. Silakan diambil spidolnya ke depan. Ya? Iya, cepet-cepetan ambil spidol sayang. Iya. Tulis saja. Aduh. Iya. 1 menurun. Kalau ingat kalian tadi pertanyaan boleh maju ke depan. 1 menurun. Jaringan komputer yang menghubungkan komputer di seluruh dunia disebut, silakan ambil. Yang mana, Bu? 1 menurun. Internet. Oke. Nomor 3 dan nomor 2 belum ada. Nomor 6 mendatar. Memori jangka pendek pada komputer. 6. Ya. RAM. Oke, lanjut. Berapa lagi? Ini nomor 3 masih salah ya. Iya. Nomor 10 kita coba. 10 mendatar. Perangkat lunak atau program antarmuka
tingkat dasar sebagai pengatur proses input, output, data pada sebuah komputer disebut Maju aja, ambil aja pengennya. BIOS. Pemilan ya, yang ibu bacalan jawabannya ya. 9 mendatar, 3 huruf ya. Suatu jenis jaringan komputer dengan mencakup wilayah lokal. Singkatan dari LAN, lokal area network. Nomor berapa lagi? Nomor berapa lagi? 5. Ini nomor 8 ya. Komponen keras atau perangkat hardware. Pemrosesannya yaitu data utama dalam sebuah komputer yang ada beberapa huruf kapital ataupun tidak. Komponen keras. Nomor 8. Ya. CPU. Di atas nomor 8 berapa itu? Nomor 7. Perangkat keras pada komputer yang berfungsi sebagai alat input yang berupa huruf, angka, dan simbol. Software jawabannya. Nomor 3 menurun. Masih belum dapat data yang diprogram. Maaf, 3 mendatar. Data yang diprogram disimpan di format secara digital dengan tujuan dan fungsi tertentu. Belum dapat? Mikir. Nomor boleh? Soft. Salah. Itu kenapa tadi jawab apa? Lanjut yang lain. Nomor 2 menurun. 3 huruf. Memori yang berfungsi menyimpan data bersifat permanen. Memori yang berfungsi menyimpan data yang bersifat permanen. Mau jawab nomor 3 boleh? Silakan. Software. Beri aplaus dulu untuk Kaila. Nomor 2 belum terjawab ya. Nomor 2 menurun. Oh ya?
Ya. RAM. Betul. Ada satu lagi. Dua lagi. 4 sama 5. Nomor 5 dulu. Perangkat komputer yang berfungsi proses yang bisa dipindah-pindahkan. Perangkat yang bisa dipindah-pindahkan. Ini jawabannya. Nomor 5 kan? Iya. Hardware. Yang terakhir, empat menurun. Proses yang dilakukan oleh komputer untuk menjalankan program disebut eksekusi. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Baik. Selanjutnya yaitu tadi kita sudah pengayaan, sudah LKPD, sudah membahas studi kasus, sudah materi. Silakan ambil kertasnya, nggak perlu banyak. Tidak perlu banyak. Silakan kalian jawab bagaimana perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran hari ini. Yang kedua, kegiatan apa yang kalian suka pada pembelajaran hari ini?
Oke, sebelumnya kumpulkan terlebih dahulu LKPD-nya. Silakan kumpulkan ke depan. LKPD-nya silakan kumpulkan terlebih dahulu. Sambil menunggu temannya menulis refleksinya. Sudah? Sudah siap semua refleksinya? Oke, saya minta untuk Miftah membacakan refleksinya. Ya, silakan berdiri. Itu dibaca atau langsung jawab? Baca di soalnya langsung jawab. Bagaimana perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran hari ini? Perasaan saya senang karena menjadi lebih tahu tentang macam-macam perangkat keras dan tata cara kerja CPU. Dan yang kedua, kegiatan apa yang kalian suka pada pembelajaran hari ini? Yaitu ice breaking. Saya suka kegiatan ini karena mendapat permen hadiah dari ice breakingnya. Berarti kita suka ada reward. Jadi setiap ice breaking kalau bisa reward, minimal rewardnya permen. Oke, makasih Miftah. Selanjutnya Latifah, silakan. Refleksi siswa yang saya dapatkan hari ini, bagaimana perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran hari ini? Itu sangat senang. Yang kedua, kegiatan apa yang kalian suka pada pembelajaran hari ini? Sama seperti ice breaking. Saya minta satu lagi kira-kira Aufa. Yang pertama, bagaimana perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran hari ini? Saya merasa sangat berjiwa nasionalisme setelah menyanyikan lagu Garuda Pancasila di awal pertemuan. Kemudian saya juga merasa senang setelah bermain sikut sakit sikat dan permainan teka-teki silang saat ice breaking. Kemudian kegiatan apa yang kalian sukai pada pembelajaran hari ini? Sama seperti teman saya sebelumnya, yaitu permainan teka-teki silang dan ice breaking lainnya. Terima kasih. Baik, berarti intinya ice breaking yang menyerukan. Iya. Tapi materinya juga lebih asik kan? Iya. Oke, boleh disimpulkan pelajaran hari ini kira-kira siapa yang bisa menyimpulkannya? Baik, Latifah.
Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini yang saya dapatkan yaitu saya mengetahui perangkat keras input dan output bekerja. Selanjutnya ada lagi yang bisa menyimpulkan? Saya bisa mengetahui masing-masing fungsi dari hardware, Bu. Bisa? Mengetahui fungsi dari hardware. Oke, berarti kesimpulannya kita bisa mengetahui komponen-komponen pada hardware atau perangkat keras dan kita bisa tahu rupanya software, hardware, dan brandware itu saling berkaitan. Oke, untuk pembelajaran selanjutnya yaitu materi tentang jaringan komputer. Ya, untuk materi selanjutnya yaitu jaringan komputer. Boleh simpan semua barangnya, ketua kelasnya siapkan terlebih dahulu. Perhatian seluruhnya, ucapkan alhamdulillah. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.